kok DMS saya turun nih? Kenapa? Ada apa nih tiba-tiba DMS bisa turun? Apa kabar teman-teman ASN, PNS, dan P3K? Kembali kita membahas tentang DMS ya, Document Management System. Kenapa saya selalu mengulang tentang DMS ini? DMS ini termasuk kategori penting ya, selain dari IPSN, karena di sini seluruh data kita dipantau dari BKN, sudah lengkap atau belum, ada sampai dibuatkan nilai seperti ini. Saya aja di sini masih 83,5 ya. Ada beberapa poin yang belum saya lengkapi, sebenarnya bisa tetapi belum saya lengkapi. Oke, kayaknya di sini BKN menambahkan beberapa poin sepertinya. Ada pengupdatean lagi untuk DMS-nya. Kemarin rasanya nilai saya lebih besar daripada ini, tapi ini kayaknya turun ya. Benar kata teman-teman kemarin, kok DMS saya turun nih? Kenapa? Ada apa nih tiba-tiba DMS bisa turun? Sini kita lihat penjelasannya di sini ya. Oke, di sini kita langsung aja. Di bawah ini ada arsip utama. Ada 9 kategori di dalamnya. Di 9 kategori ini ada CPNS. CPNS ini ya mungkin SK CPNS kita masukkan ya. Biasa CPNS sudah ada. D2NP ini biasanya udah ada ini dari BKN-nya otomatis. Biasanya langsung terisi. Diklat ini kita diklat kita. Diklat pelatihan ataupun diklat-diklat yang lain. DRH ini daftar riwayat hidup, itu biasanya bisa kita tambahkan sendiri ataupun kita input. Golongan kita selama progres kita di ASN. Jabatan yang kita duduki, ini jabatan bisa kita susun ya. Kalau memang ada kalian pindah-pindah dinas, pindah OPD, itu kalian susun aja sendiri. Siapkan dulu SK-SK yang terkait dari tahun berapa ke tahun berapa. Nah, nanti semua data itu kalian bawa ke bagian umum dan kepegawaian di dinas atau OPD kalian. Di sana kalian nanti bisa mengeditnya melalui si ASN instansi. Jadi itu bisa dihapus semua, dirapikan, ataupun ada yang SK yang belum lengkap, disusun ulang, ataupun ada yang terlewatkan, itu semuanya bisa disusun lewat si ASN instansi yang ada di bagian kepegawaian dinas OPD kalian. Itu tidak bisa secara langsung dari kita karena biasanya pada waktu kita upload nggak bisa juga kayak gitu. Masih nunggu ACC juga, mereka butuh data yang secara real lengkap dan susunan yang benar. Untuk pendidikan ini bisa kita upload sendiri. Ini contohnya untuk ijazah SD, SMP, SMA, SLTA ini belum saya upload. Sebenarnya sih di data MyASN tuh sudah, entah kenapa di sini dianggap saya belum upload. S1, S2-nya udah lengkap, transkrip nilai dan ijazah itu sudah saya upload semua. Oke, lanjut. Ini pendidikan saya ini 40% ini, masih jauh benar. Terus PNS, ini SK PNS nggak tahu kenapa tiba-tiba dianggap masih 0. Padahal SK PNS ini biasanya sudah ada di sistem sendiri dan mereka bisa tinggal ambil. Tapi entah kenapa di sini yang SK PNS malah nggak ada. SPMT CPNS, oke, ini sudah 100%. Jadi kalau kalian mau ngupload itu tinggal diklik aja. Di sini ada tombol upload di sini ya. Ini kalau sudah selesai warnanya hijau seperti ini. Kalau misalnya masih merah, kalian bisa klik ini upload. Klik aja upload, cari datanya di mana, yang file-file yang sudah kalian scan, tinggal masukkan. Nanti otomatis ini diverifikasi oleh kepegawaian, BKD dan BKN. Biasanya sampai BKD aja sih otomatis ini. Oke, lanjut. Ini ada arsip kondisional. Kondisional ini isinya kebanyakan ya memang nggak terlalu berpengaruh ke nilai ya. Di sini ada angka kredit. Angka kredit ya biasanya khusus di fungsional ya.
fungsional. Kalau kita nggak fungsional ya mungkin seperti saya ini ada di struktural dan pelaksana, itu angka kreditnya kosong. Di sini statusnya tidak ada data ya, karena saya tidak menginput angka kredit. Oke, di sini ada CLTN, cuti luar tanggungan negara. Ini bagi kalian yang ingin cuti panjang ataupun ada kondisi mendesak dengan urusan keluarga dan lain-lain. Ini biasanya kalau ada, biasanya langsung diisi. Contoh misalnya ada ASN yang ikut suami di kota lain, jadi dia akan mengisi cuti luar tanggungan negara. Itu diperpanjang setiap kalau nggak salah setahun sekali ya, seperti itu. Jadi dia hanya menerima gaji, dia bekerja di tempat di daerah dekat suaminya bekerja, tetapi dia hanya mendapat gaji tanpa tunjangan. Oke, lanjutnya masa kerja. Di sini masa kerja itu tidak ada data, karena menurut aku sih masa kerja ini kan lumayan panjang ya, dari awal kita ASN. Mungkin ini data mungkin secara otomatis, makanya tidak dijadikan salah satu penilaian angka persentasenya di sini ya. Penghargaan ini adalah satu penghargaan. Kalau kita inputkan penghargaan di MySN kita, itu kita input penghargaan ada apa aja. Kondisional ini nilai tambah aja, kalau tidak ada tidak begitu berpengaruh ke bagian yang atas DMS yang tadi. Terus SKP, ini SKP dari 2022 sampai ke 2025. Biasanya 2022 ini dia belum diupload, entah kenapa ya. Kemarin udah aku upload dan ini udah jadi hijau, kemarin masih silang. Oke, di sini kita sebisa mungkin menyelesaikan, menambahkan, menginput semua data yang ada di sini ya. Jangan sampai ada yang kurang, sehingga nilai DMS kalian bisa mencapai 100. Ini untuk data yang terpenuhi ya, bukan masalah kita misalnya belum ada pendidikan. Misalnya saya belum S1, saya belum S2, ini kan nggak pengaruh. Kalau misalnya data kalian cuma sampai SMA, ya ijazah sampai SMA lengkapin semua, gitu aja sih. Jadi nggak ada efek dari kalian yang belum ada ikut apa. Kalau bisa sesuai dengan data ya dilengkapi. Diklat, pelatihan, segala macam itu dimasukkan. Daftar hidup, golongan, jabatan, SK-SK-nya segera dimasukkan. Oke, sekian untuk DMS hari ini. Semoga ini bisa menjadi pencerahan untuk teman-teman sekalian untuk bisa menginput dan melengkapi sampai nilainya sampai 100. Itu aja. Terima kasih teman-teman.